beda antara peredaran darah dengan peredaran lim. Silakan David, bisa? Enggak, silakan. Kalau peredaran darah termasuk peredaran darah yang tertutup, sistemnya tertutup. Sedangkan peredaran limfa termasuk peredaran yang terbuka, dalam artian jikalau suatu peredaran tadi katakan tertutup karena ia selalu mengalir melalui pembuluh, sedangkan peredaran darah limfa tidak mengalir melalui pembuluh, melainkan melalui jaringan. Dari situ kalian bisa membuat konsep kalau peredaran lim adalah peredaran yang terbuka. Artinya apa? Berasal dari jaringan. Nah, sekarang beda nggak konsepnya antara peredaran darah dengan lim selain dia beda yang satu tertutup, yang satu terbuka? Ada nggak yang bisa bedakan? Dilihat dari fungsinya coba. Peredaran darah yang kemarin dipelajarikan itu buat darah itu sendiri kan sebagai media transportasi yang mengantarkan oksigen ke karbon dioksida. Kalau peredaran limfa itu lebih ke sistem kekebalan tubuh. Artinya yang beredar dalam peredaran lim itu apa? Cairan lim, ya. Jadi di sini bisa kita simpulkan kalau yang beredar pada peredaran darah itu ada berupa apa? Yang beda dengan peredaran darah berupa apa? Darah kan yang berfungsi sebagai transportasi, membawa apa? Oksigen, ada karbon dioksida, ada makanan, ada obat-obatan, ada sistem metabolisme, ada. Nah, dalam peredarannya nanti si makanan dan segala sesuatu yang tersebut tadi akan sampai kemana? Sampai ke selain ke jantung, tujuan terakhirnya ke seluruh tubuh. Dapat kita katakan sebagai apa seluruh tubuh teh? Di dalam seluruh tubuh sebagai apa? Tadi ya apa? Jaringan. Jadi si kabel itu nanti akan sampai ke jaringan. Maka kita bisa gambarkan. Misalkan ini adalah jaringan, ya. Di sini ada kita buat kapiler. Di sini yang pada sistem transportasi itu ada yang keluar dari jaringan tuh. Apa yang keluar tadi? So apa? Kan tadi ngangkut apa saja tadi kan sudah sebutkan. Oksigen. Jadi ada yang keluar nggak oksigen? Ada kan? Ada yang keluar apa lagi? Makanan. Apa lagi? Misalkan obat-obatan kalau kita makan. Terus kemudian ada yang keluar apa lagi? Air masuk keluar enggak? Air masuk semua. Nah, di antaranya ini ada yang balik nggak ke darah? Ada nggak yang balik? Apa? Masuk lagi ke darah? CO2. Apa lagi? Sisa metabolisme. Yang lainnya misalkan, kemudian ada misalkan obat-obatan. Nah, selain ini, selain yang sedikit juga misalkan sedikit juga ada air. Nah, selain yang selain yang itu ada juga cairan yang tidak bisa kembali lagi. Nah, cairan yang tidak bisa kembali lagi itu ditampung di mana? Di mana ini? Di ruang antar sel. Di ruang antar sel. Di sini masih ada nyimpen nih H2O. Kemudian ada juga musikan obat-obatan kadang-kadang kuman ya, ada kuman virus yang lolos ke jaringan itu bisa ada di sini. Nah, nanti si cairan tubuh yang tidak bisa kembali lagi ke kapiler, ini adalah kapiler, ya, yang tidak bisa lagi kembali ke kapiler, akan masuk kemana? Kemana coba? Ayo kemana? Kemana mau? Ayo kan tadi kan sedang membahas peredaran lim, ingat? Jadi yang tidak bisa masuk ke peredaran darah, maka akan kembali kemana? Ke? Masuk? Kan sudah dari jaringan tadi. Masuk ke peredaran lim, kan tangan ini masuklah ke peredaran lim ini. Jadi peredaran itu beriringan. Nah ini peredaran darah di peredaran lim. Ini disebut dengan pembuluh
membawa tadi makanan